البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa mazilna fi hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu apa beliau tertinggal di dalam perang Tabuk. Kemudian apa beliau mengatakan fa tawfiqtu idza kharajtu finnas, maka mulailah aku apabila aku keluar menuju ke orang-orang, aku lihat orang-orang di kota Madinah bagaimana situasinya sekarang sepeninggal Rasulullah. Kenapa nggak langsung pergi gitu ya, menyusul? Ya emang ini qadarullah wa masya'a fa'al, sedang diuji. Ba'da khuruji Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW keluar, yahzununi, membikin aku sedih. Anila aroli uswah, aku tidak mendapati ada satu contoh pun. Nggak ada orang yang bisa aku contoh di dalam amalanku yang semacam ini, illa rajulan maghmuson alaihi fin nifaq, kecuali orang yang tertuduh dengan kemunafikan. Justru itu contohnya, mereka banyak yang tertinggal dalam perang. Contoh beliau ternyata itu. Au rajulan mimman adzarallahu ta'ala, atau orang yang telah diberi Allah udzur minat du'afa, dari kalangan orang-orang yang sudah lemah sekali, mungkin tua renta atau mungkin sakit dan sebagainya. Walam yadkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk, dan Rasulullah SAW tidak mengingat aku sampai beliau itu mencapai wilayah Tabuk. Karena memang kisahnya ini panjang di dalam hadis-hadis sahih. Situasi yang amat panas, sampai-sampai apa? Para sahabat itu penat sekali dan kehabisan air minum. Banyak dari mereka yang kehabisan makanan, karena memang itu adalah jaisul usrah, tentara yang di dalam suasana susah. Sampai-sampai di antara mereka mohon izin kepada Rasulullah SAW untuk apa? Menyembelih onta sendiri-sendiri, onta yang hendak untuk menjadi tunggangan. Maka Rasulullah mengizinkan. Kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau Anda izinkan itu, nanti tunggangan akan semakin sedikit. Sementara perjalanan masih jauh, nanti orang akan justru tidak sanggup lagi untuk apa? Menempuh perjalanan. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Anda perintahkan orang-orang mengumpulkan sisa makanan mereka, kemudian Anda doakan barokah. Kemudian apa? Rasulullah setuju. Maka waktu itu apa? Rasulullah SAW membentangkan suatu nitok, yaitu tempat untuk lembaran untuk makanan, tapi tidak terlalu lebar. Kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk menyatukan makanan yang mereka miliki. Ada yang datang membawa 2 tamar saja, ada yang membawa cuma biji-bijian aja, biji-biji tamar. Ada yang membawa sekitar 1 mud atau 2 mud gandum, dan bekal-bekal yang sedikit. Ada yang membawa kisroh, yaitu apa? Potongan-potongan roti yang tinggal sedikit sekali. Fajtama'a 'alan nita'i syai'un yasir, maka terkumpul di atas bentangan kain atau mungkin kulit tadi itu sesuatu yang sedikit. Kemudian Rasulullah SAW menutupi dengan apa? Dengan suatu kain yang lain. Kemudian mendoakan barokah. Kemudian masing-masing orang disuruh untuk masuk dan meletakkan tangannya ke dalam makanan tadi. Kemudian apa? Makan sekenyang-kenyangnya. Kemudian memasukkan ke apa? Ke wadah-wadah mereka sendiri, wadah perbekalan sepenuh-penuhnya. Semuanya makan dalam keadaan jumlahnya 34.000. Kemudian memenuhi apa? Kantong-kantong mereka. Kantong-kantong yang mereka bawa. Ternyata apa? Makanan itu terus bertambah justru, bukan berkurang, bahkan terus bertambah. Akhirnya Rasulullah suruh pasukan untuk apa? Coba lihat, barangkali masih ada apa? Kantong-kantong yang kosong, barangkali ada plastik-plastik kosong. Kalau sudah ada plastik zaman itu maksudnya, entah apalah. Dicari, walaupun pokoknya apa yang ditemukan. Ternyata bahwa makanan masih terus tersisa. Rasulullah mengatakan, asyhadu anni Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bersaksi bahwasanya memang ini adalah dari Allah dan beliau adalah utusan yang benar. Itu adalah barokah mereka. Baik. Kemudian menunjukkan apa? Memang waktu itu mereka luar biasa sibuk, sehingga Rasulullah tidak ingat Ka'ab bin Malik sampai ketika beliau mencapai wilayah Tabuk. Faqal wa huwa jalis, maka Rasulullah kemudian bersabda dalam keadaan duduk fil qaum bi Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik.
Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Ini menunjukkan apa? Mangkobah Ka'ab bin Malik. Memang beliau adalah orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya apa memang? Yaitu kedurhakaan orang dekat itu lebih pedih daripada apa? Kedurhakaan orang yang tidak terlalu dikenal. Kita nggak terlalu peduli. Tapi kalau yang durhaka sama kita adalah orang dekat, maka memang itu lebih pedih. Nah, dari 34.000 itu ternyata Rasulullah tanya, mana Ka'ab bin Malik? Menunjukkan memang beliau itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Faqala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Wahai Rasulullah, dia ditahan oleh dua selendangnya. Wan nadharu fi atfaih, dan kesibukan dia untuk melihat kepada apa? Kepada hidungnya sendiri. Maksudnya dia malas-malasan wahai Rasulullah, sibuk dengan hartanya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi'sa ma qulta. Jelek sekali apa yang engkau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diam. Di sini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di Zadil Ma'ad menunjukkan apa? Bolehnya seseorang itu menilai orang lain sesuai dengan ijtihadnya, apa yang nampak. Buktinya apa? Rasulullah tidak menyalahkan sahabi yang dari Bani Salimah tadi. Menunjukkan apa? Ketika dia mento'an Ka'ab bin Malik sesuai dengan yang dohir yang nampak, itu halal. Tapi bukan sembarang orang yang boleh mento'an, tapi ulama. Sementara para sahabat ulama. Dilihat dohirnya memang dia apa? Tidak punya udzur sama sekali. Sekarang dia ternyata nggak hadir, maka akhirnya muncul apa? Cercaan semacam ini. Kemudian dari ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk kita membela saudara kita sesuai dengan yang kita tahu. Buktinya apa? Rasulullah pun mendiamkan, menunjukkan ini boleh. Boleh seseorang itu membela saudaranya sesuai dengan yang dia tahu. Hanya saja apa? Alladzi ya'lam hujjatun 'ala man lam ya'lam. Orang yang tahu dia adalah hujjah terhadap orang yang tidak tahu. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya kisah ini ada dalil tentang apa? Disyariatkannya al-jarh wa ta'dil. Boleh melakukan jarh dan ta'dil sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu yang nampak. Yang ini menjarah, yang itu mentakdil, itu boleh. Buktinya apa? Rasulullah mendiamkan, menunjukkan al-asal adalah boleh. Tetapi bagi apa? Bagi orang yang memang punya ilmu, bukan sembarang orang. Adapun kisah yang berikutnya Abu Khaisamah, insyaallah kesempatan yang lain. Wallahu taala a'lam.